Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Rizka Puspita, STMN, selaku dosen mata kuliah Kristalografi dan Mineralogi. Perkenalkan, nama saya Ismail Uka, Stambuk F121-19080. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya. Yang pertama, definisi kristal. Kristal adalah suatu benda padat homogen berbentuk polihedral teratur, dibatasi oleh bidang permukaan yang licin. Kristal terbentuk selama proses perubahan suatu zat dari zat cair, gas, atau gas dan menjadi zat padat. Klasifikasi kristal berdasarkan derajat kristalisasi. Ada tiga. Yang pertama, euhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Yang kedua, subhedral, mempunyai bentuk atau bidang batas sebagian jelas dan sebagian tidak. Yang ketiga, anhedral, tidak mempunyai bentuk atau bidang batas yang jelas. Karakteristik kenampakan luar kristal. Yang pertama, permukaan kristal, bagian tepi, bagian sudut, sudut interfasial, bentuk kristal, dan sifat kristal. Yang pertama, permukaan kristal. Kristal dibatasi oleh suatu permukaan datar. Permukaan ini mencerminkan susunan atom di dalam kristal dan biasanya sejajar dengan jaring bidang yang tersusun dari titik ion. Permukaan kristal ada dua jenis. Jenis pertama sama dan tidak sama. Bagian tepi dan sudut. Bagian tepi dibentuk dari pertemuan dua batas permukaan kristal. Bagian sudut dibentuk dari pertemuan tiga atau lebih permukaan kristal. Sudut interfasial. Sudut yang dibentuk dari pertemuan garis tegak lurus antara dua muka kristal. Garis tersebut disebut garis kutub. Sudut ini lebih mudah diukur menggunakan goniometer. Bentuk kristal. Bentuk kristal ditentukan dari sumbu kristalografinya. Ada dua jenis bentuk kristal, bentuk sederhana dan kombinasi. Bentuk tertutup, bentuk sederhana dalam bentuk tertutup, bentuk terbuka, bentuk sederhana yang hanya terjadi pada bentuk kombinasi. Sifat kristal. Karakteristik bentuk atau kombinasi bentuk pada saat mineral terbentuk. Yang kedua, klasifikasi sistem kristal. Klasifikasi sistem kristal terbagi menjadi 7, yaitu isometrik, tetragonal, heksagonal, trigonal, ortorombik, monoklin, dan triklin. Yang pertama, sistem kristal isometrik. Sistem ini juga disebut sistem reguler, bahkan sering dikenal sebagai sistem kubus atau kubik. Jumlah sumbu kristalnya 3 dan saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Masing-masing sumbu sama panjangnya. Sistem kristal tetragonal sama dengan sistem isometrik. Sistem ini mempunyai 3 sumbu kristal yang masing-masing saling tegak lurus. Sumbu A dan B mempunyai satuan panjang yang sama, sedangkan sumbu C berlainan, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Sistem kristal heksagonal. Sistem ini mempunyai 4 sumbu kristal, di mana sumbu C tegak lurus terhadap ketiga sumbu yang lain. Sumbu A, B, dan D masing-masing saling membentuk sudut 120 derajat satu terhadap yang lain. Sumbu A, B, dan D mempunyai panjang yang sama, sedangkan panjang C berbeda, dapat lebih panjang atau lebih pendek. Sistem kristal trigonal. Beberapa ahli memasukkan sistem ini ke dalam sistem heksagonal. Demikian pula cara penggambarannya yang sama. Perbedaannya bila pada trigonal, setelah terbentuk bidang dasar yang berbentuk segi 6, kemudian dibuat segitiga dengan menghubungkan dua titik sudut yang melewati satu titik sudutnya. Sistem kristal ortorombik. Sistem ini disebut juga ortorombik dan mempunyai 3 sumbu kristal yang saling tegak lurus satu dengan yang lain. Ketiga sumbu kristal tersebut mempunyai panjang yang berbeda. Sistem kristal monoklin. Monoklin artinya hanya mempunyai satu sumbu yang miring dari 3 sumbu yang dimilikinya. Sumbu A tegak lurus terhadap sumbu B, B tegak lurus terhadap C, tetapi sumbu C tidak tegak lurus terhadap sumbu A. Ketiga sumbu tersebut mempunyai panjang yang
tidak sama. Umumnya sumbu C yang paling panjang dan sumbu B yang paling pendek. Sistem kristal tricline. Sistem ini mempunyai 3 sumbu, yang satu dengan lainnya tidak saling tegak lurus. Demikian juga panjang masing-masing sumbu tidak sama. Yang ketiga, hukum kristal. Hukum kristal 1. Hukum 1 dicetuskan oleh Nicholas Steno 1669 yang menyatakan bahwa sudut antar dua bidang kristal tertentu dari suatu kristal selalu tetap besarnya. Unsur simetri terdiri dari sumbu simetri, bidang simetri, pusat simetri. Sumbu simetri. Sumbu simetri adalah garis lurus yang dibuat melalui pusat kristal, di mana apabila kristal tersebut diputar sebesar 360 derajat dengan garis tersebut sebagai poros putarannya, maka pada kedudukan tertentu kristal tersebut akan menunjukkan kenampakan yang sama. Ada 3 jenis sumbu simetri, yaitu sumbu simetri biasa, sumbu simetri diagonal, 3 sumbu simetri inversi putar. Yang pertama, sumbu simetri biasa berlaku bila kenampakan konfigurasi satu sama lain pada kedua belah pihak atau kedua ujung sumbu sama. Dinotasikan dengan huruf L, linear, atau G, gear. Penulisan nilai pada kanan atas atau kanan bawah notasi. Yang ketiga, bidang simetri. Bidang simetri adalah bidang datar yang dibuat melalui pusat kristal dan membelah kristal menjadi 2 bagian sama besar, di mana bagian yang satu merupakan pencerminan dari bagian belahan yang lain. Bidang simetri dinotasikan dengan plane atau mirror. Terdiri dari 3, yaitu bidang simetri horizontal, simetri vertikal, dan bidang simetri diagonal. Pusat simetri. Pusat simetri adalah titik dalam kristal di mana melaluinya dapat dibuat garis lurus sedemikian rupa sehingga pada sisi yang satu dengan sisi yang lain dengan jarak yang sama dijumpai kenampakan yang sama, tepi sudut bidang. Pusat simetri selalu berhimpit dengan pusat kristal, tetapi pusat kristal belum tentu merupakan pusat simetri. Hukum kristal 2, dikenal juga dengan hukum indices rasionil, dikemukakan oleh Hauy 1784. Pengertian indices yang diusulkan oleh Miller dan dikenal sebagai indices Miller. Indices merupakan cara pemberian singkatan suatu bidang muka kristal. Bidang muka kristal di dalam ruang mempunyai arah tertentu sesuai dengan sumbu kristal. Masing-masing sumbu kristalografi selanjutnya disebut parameter. Yang keempat, memperagakan kristal. Di sini nama kristal yang saya ambil kristal karasit, stem kristal trigonal. Ya, baik, ini sumbu C. Ini sumbu C-nya, ini sumbu B-nya, ini sumbu A. Untuk kenampakannya di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian untuk sudutnya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sini ada 6 sudut. Kemudian untuk mirrornya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Untuk diagonalnya tidak ada. Dan untuk poin sentrumnya ini, pengertian poin sentrum apabila ada garis yang melewati sumbu C dan poin sentrumnya ini ada dia melewati sumbu C. Sekian dan terima kasih.